Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar negara di kawasan ASEAN, masih bersama Bu Herni. Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Ini tak lain adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, di mana timbulnya kesadaran mengenai dunia sebagai suatu kesatuan membuka peluang untuk membentuk suatu hubungan kerjasama antar bangsa. Seperti halnya manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, suatu negara pun juga demikian. Mereka perlu menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk menunjang dan memperlancar jalannya pembangunan. Kerjasama yang dijalin antar negara ASEAN meliputi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Apa yang menjadi faktor pendorong interaksi negara-negara ASEAN? Faktor pendorongnya adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan teknologi, perbedaan dan persamaan budaya. Sedangkan faktor penghambat interaksi antar negara-negara ASEAN yaitu adanya bencana, perbedaan ideologi negara, kebijakan politik masing-masing negara, perbedaan kepentingan, juga perbedaan mata uang. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN untuk ekonomi adalah kesepakatan ekonomi antara Indonesia dengan Laos, kemudian masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Di bidang sosial budaya, bentuk kerjasamanya yang pernah terjadi yaitu SEA Games, festival film, lagu, dan seni, pertukaran program radio dan televisi. Sedangkan di pendidikan, kegiatan SEAMO, pertukaran pelajar, Universitas di Thailand membuka jurusan bahasa Vietnam. Sedangkan politik pertahanan dan keamanan, bentuk kerjasamanya diantaranya adalah tentara Indonesia pernah mengirim pasukan Garuda di Kamboja, kerjasama Indonesia dan Filipina membebaskan sandera, diplomasi Indonesia ke Myanmar terkait Rohingya. Bentuk kerjasama lainnya adalah penanggulangan bencana, yaitu program One ASEAN One Response, kemudian pembentukan tim erat. Pengaruh kerjasama di berbagai bidang. Di bidang ekonomi munculnya MEA, masuknya tenaga kerja asing, kemudian di bidang sosial, bantuan terhadap negara yang terlibat konflik, bantuan terhadap fungsi dari negara ASEAN. Di bidang budaya, menguatkan budaya regional, alkulturasi budaya. Sedangkan di bidang politik, memperkuat stabilitas kawasan, menengahi konflik antar negara ASEAN. Sedangkan di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia ASEAN, kualitas pendidikan ASEAN meningkat. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama yaitu melalui 3 pilar ASEAN: ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya. Apa pengaruh perubahan dari interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN? Yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kemudian ada pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi, pengaruh konversi lahan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam yaitu iklim, di mana lokasi negara-negara ASEAN ini dipengaruhi oleh angin muson yang menyebabkan negara-negara di ASEAN sebagian besar adalah beriklim tropis. Kemudian faktor geologi.
di mana berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng, di mana pergerakan lempeng ini banyak menyebabkan terjadinya gempa dan juga letusan gunung api. Sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Karena perbedaan ini menyebabkan terjadinya simbiosis mutualisme, terjadi ekspor maupun impor, juga terdapat pasar bebas. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi, pembangunan fasilitas pendukung, contoh bandara, lintasan monorail, jalan tol, antar ruang lebih mudah dijangkau. Teknologi komunikasi, pembangunan fasilitas pendukung, contohnya adalah lahan pembangunan tower komunikasi. Ini menyebabkan tidak ada jarak antar ruang. Sedangkan pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi, perubahan ruang ini yaitu contohnya adanya pasar tunggal mea atau masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian terjadi persaingan ekonomi yang menyebabkan negara-negara dari anggota ASEAN berlomba-lomba untuk memunculkan produk unggulan dari masing-masing negaranya. Kemudian pengaruh konversi lahan, di mana lahan pertanian sudah banyak berubah fungsi menjadi kawasan industri, berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman. Demikian tadi pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.